Dimulai ya, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Abi pun. Iya, Pun. Ya, bagus. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, Sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah. Ya, lupa yang Ibu ajarin gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat ya. Iya. Ya, Bu. Ulang, Ibu. Iya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pintar. Calon haji dan hajah. Amin. Amin. Solih dan soleha. Amin. Calon penghuni Surga. surga. Alhamdulillah. Ya, di sini Ibu memperkenalkan diri Ibu sendiri karena kita tahun ajaran baru MPLS Ibu Ibu nggak ketemu kalian karena waktu itu Ibu masih ujian PPG, jadi Ibu nggak ketemu, Ibu nggak bisa masuk. Perkenalkan, nama Ibu Surya Priyantini. Ingat, Nak? Ingat, Bu. Ya, Bu. Bu Surya. Iya. Siapa? Anak Surya? Bu Surya. Bu Surya, Bu. Iya. Ya. Bu Surya. Yang mana itu Bu Surya? Pokoknya yang ramah, imut, Yang cantik, Bu. Yang lipstiknya Senyum membenarkan. adalah ibadah. Mau sebanyak tugas kita, PR kita, yang penting kita tetap tersenyum. Oke. Baik, anak-anak, untuk materi hari ini akan Ibu tampilkan. Karena di wilayah kita ini sinyalnya agak susah, timbul tenggelam, datang tak diundang. Iya, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang judul besarnya itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Ini garis besarnya. Garis besarnya ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Sebelum Ibu masuk ke materi-materi selanjutnya, perlu anak-anak ketahui, perlu anak-anak itu terapkan bahwa setiap hari kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan oleh kita, terutama nikmat kesehatan. Ya, kita bisa berangkat sekolah selamat, kita bisa menuntut ilmu, pulang lagi ketemu mama bapak di rumah, alhamdulillah sehat selamat. Itu sudah merupakan bentuk dari rasa Syukur. Iya, pintar anak-anak ini. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Ini kaitannya dengan sujud. Terlebih dahulu kita pelajari apa sih makna daripada sujud. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Saya, Bu. Kuliah, coba Soleha. Sujud menggambarkan penghambatan dan kepasrahan diri kepada Allah, Bu. Penghambaan. Iya. Iya, pinter. Mulia masih kecil pakai kacamata itu kebanyakan nonton HP. Ya, kurangin HP-nya, banyakan makan wortel. Agak menyimpang biar suasananya itu tidak membosankan. Kalau makan wortel sering Bu. Oh iya, Itu Lensa sering main game, Pak, Bu. Ya, Bu. Fire.
Pengertian sujud digambarkan, sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Mulia tadi, itu menggambarkan penghambaan. Kasih aplaus dulu untuk Mulia. Terima kasih, biar semangat belajar. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepada Allah. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Menghormati, tidak saling menjelek-jelekkan, tidak saling mengolok-olok, intinya menghormati. Karena itu termasuk menggambarkan penghambaan, kepasrahan. Sujud itu bisa dilakukan gimana, Nak? Tindakannya kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Nggak glosor kalau bahasa Jawanya. Nggak cuma glosor, tapi ada kaki, lutut, telapak tangan itu harus menempel di atas alas. Kemudian, dari pengertian sujud ini, Ibu akan menjelaskan ada poin-poinnya, ada sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ibu jelaskan pengertian sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya. Darinya itu dari siapa, Nak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terhindar dari mara bahaya. Kita kadang sering lupa ketika kita mendapatkan uang jajan lebih, kita cuman terima kasih, tidak mengucapkan alhamdulillah. Kita diberikan nikmat sehat, kita bisa bernafas, setiap hari kita menghirup udara secara gratis, kita kadang lupa. Nah, kalau sudah main HP, sudah main yang game-game, kita sudah lupa. Yang penting kita dikasih uang buat beli paketan, bisa main HP. Ngomongnya cuma terima kasih. Ucapan alhamdulillah itu lupa, sering dilupakan. Kemudian, untuk selanjutnya, sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Sebab-sebabnya itu apa? Apa saja sebab-sebabnya? Dapat hadiah, Yang Bu. pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Lulus PPG, Bu. terhindar, ya, apa, Nak? Lulus PPG. Iya, itu nantilah. Terhindar dari bahaya, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya setiap kita habis semesteran, kita bagi rapor, kita diumumkan di lapangan, mana sih jenjang yang urutan peringkat pertama di kelas dan kelas umum, itu kita akan melaksanakan sujud syukur, kita melakukan sujud syukur. Tapi dengan mengucapkan alhamdulillah itu juga sudah cukup. Yang kedua, terhindar dari mara bahaya. Misal kita berangkat sekolah mau kesempet motor, tapi doanya nggak seperti itu. Kita sudah terhindar, itu sudah kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, kemudian topik yang kedua, pengertian sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam rakaat sholat. Dalam rakaat sholat jumlah rakaat. Misal masih takbiratul ihram, Allahu Akbar. Oh iya, aku janjian main. Nanti kita lupa. Udah rakaat keberapa ini? Kita lupa. Sudah rakaat keberapa? Kita tidak ingat. Untuk selanjutnya, sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Ini yang dilakukan ketika kita sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud.
Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat sholat. Kemudian yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang melakukan doa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasawuf awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan dalam sholat. Yang terakhir, tadi kan sujud syukur, sujud sahwi. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Di sini sujud tilawah dilakukan apabila ada bacaan-bacaan sajadah dalam Al-Quran. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Pernah, Itu Bu. disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah. Syarat-syarat melaksanakan sujud tilawah gimana? Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Karena ini ketentuan pertama kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran, kita harus suci dari hadas dan najis. Najis. Harus suci dari hadas dan najis. Ini yang pertama. Yang kedua, menghadap kiblat. Nanti kita nggak tahu, umat Islam nggak tahu kiblat itu di mana, nggak ngerti. Jumlah rakaat sholat itu maghrib itu berapa, nggak ngerti. Pada sholat semua kan, Nak? Sholat, Bu. Sholat, Bu. Yang ketiga, menutup aurat. Suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini komponen-komponen dari mengagungkan tunduk kepada Allah dengan perintahnya, yaitu tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke, dari yang Ibu jelaskan. Ada yang bertanya? Saya, Bu, mau nanya, Bu. Ya, anak Suleha, Dharma. Ibu, apa ya yang ditanyain jadi lupa kan, Bu? Anak. Karena lihat muka Ibu jadi lupa. Iya. Bu, ada nggak hikmah dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi yang Ibu jelaskan tadi ya, Bu? Oh, pinter. Beri aplaus untuk Dharma. Biar nggak ngantuk. Nanti yang diingat bel istirahat terus. Apa saja hikmah? Hikmah dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang pertama, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita rasa bersyukur, dengan kita melaksanakan sholat, dengan kita mengingat Allah terus, kita akan merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai manusia jangan pernah merasa sombong. Ingat ya, Nak, jangan pernah merasa Oh, nanti mentang-mentang lansia Afrika ini paling ganteng, paling jenius. Ini loh saya, jangan seperti itu. Ayo, saya memang sombong, Bu. Memang sombong orang. Emang ganteng, ya, Bu. Bawaan dari lahir ya, Nak. Iya, kayaknya itu. Itulah karena ciptaan Allah manusia itu paling sempurna. Jadi tidak boleh sombong. Yang ketiga, ketika kita manusia itu tempatnya salah, melakukan kesalahan, salah hilaf itu tempatnya manusia. Kalau benar dan salah manusia, benar terus itu malaikat, salah terus itu adalah Setan. Nah, setan penekannya Kenceng bener, Bu, ngomong setannya. Biar Siapa kalian itu ya? tidak ngantuk. Nah, itu hikmahnya. Pertama tadi kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa bangga karena kita hebat, karena kita pintar, karena kita cantik, karena kita ganteng. Kita jangan pernah punya pikiran seperti itu. Bu Depi tuh, Bu, yang suka ngerasa cantik tuh. Depi ya? Nggak ada, Bu. Itu Yang fitnah, ketiga- Bu. Yang ketiga, manusia itu letaknya adalah salah dan
Lupa. Oke, materi hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan mendatang. Jadi kuncinya kalian cintai, sukai dulu dengan gurunya. Kalau kalian sudah suka sama guru, pertemuan-pertemuan yang akan datang pasti selalu dinanti. Tapi ketika kalian sudah benci, kalian sudah bosan kepada guru, ibu masih jalan, Bu Surya lagi, Bu Surya lagi. Pasti di dalam hatinya imam itu, kenapa Bu Surya itu berangkat? Kalau kita tidak suka dengan gurunya, segampang apapun materi yang diberikan tidak akan pernah nyambung. Tapi kuncinya kalian suka dulu dengan gurunya, kalian cinta dengan gurunya. Jadi pertemuan-pertemuan selanjutnya akan selalu dinanti. Ya, Ibu cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan mendatang kesehatan bisa bertemu lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.